sama saat kita mendengarkan teman kita sedang berbicara gitu. Apakah kita memilih untuk menaruh perhatian, kemudian kita mendengarkan, kemudian kita memahami maksud dari alur cerita, atau hanya sekedar hearing, mendengarkan. Oh iya ya, sambil main HP gitu misalnya. Pernah nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita bakal bahas tips dan trik jadi teman curhat yang baik. Oke? Siapa dulu yang bakal nyampein? Kak Rina dulu deh, boleh Kak? Di hari ini kita bahas bagaimana sih menjadi teman curhat yang baik. Mungkin teman-teman sering ya dicurhatin teman, tapi terkadang setelah dicurhatin tuh ngerasa, udah maksimal belum ya? Saya udah jadi teman curhat yang baik belum ya? Nah, sekarang saya akan menyampaikan tips dan trik untuk menjadi teman curhat yang baik. Yang pertama adalah pahami kebutuhannya. Maksudnya di sini pahami kebutuhannya. Jadi ketika ada seseorang yang curhat dengan kalian, pahami dulu mereka maunya apa. Misalnya, ada kan orang yang curhat itu cuma pengen didengar atau ada yang butuh nasihat. Kalau misalnya kalian tidak mengetahui itu, ditanyakan aja sebelumnya. Jadi kalau mau curhat itu, kamu butuh apa dari saya? Seperti itu. Nah, selain itu, yang kedua adalah memberikan penghargaan. Jadi, ketika orang curhat, kita juga perlu mengapresiasi usaha yang ia lakukan. Misalnya nih, dengan bahasa tubuh kita anggukan "oh", atau misalnya dengan perkataan, "Oh, kamu hebat, sudah mencoba untuk menceritakan apa yang kamu rasakan." Karena nggak semua orang bisa untuk meluapkan atau mengungkapkan apa yang ia rasakan. Kemudian yang ketiga adalah jangan menggurui. Jadi di sini teman-teman terkadang ya ketika orang curhat kita akan terburu-buru untuk memberikan nasihat. Jadi terkesannya itu tuh menggurui. Oh misalnya kamu harus seperti ini, padahal orang itu tuh belum menginginkan untuk diberikan nasihat. Jadi tunggu dulu jedanya ketika dia sudah menceritakan semuanya. Jadi seperti itu trik dari saya. Oke. Mantap. Lanjut deh, kalau dari Opa gimana nih, Pak? Nah, tadi kan ada 3 ya, Kakak udah ada menjelaskan beberapa. Nah, kemudian ini yang keempat. Yang keempat itu ternyata ada istilah hearing, ada istilah listening. Misalnya kalau kita artikan di kamus bahasa Inggris, mungkin artinya sama-sama mendengarkan. Gitu. Tapi ketika kita gunakan istilah ini dalam proses mendengarkan curhatan orang itu berbeda. Nah, ternyata ketika kita mendengarkan curhatan orang lain atau ketika kita mendengarkan teman kita sedang bercerita, maka yang perlu kita lakukan itu adalah listening, bukan hearing. Di mana listening ini digunakan untuk menggambarkan saat kita benar-benar mendengarkan sebuah suara gitu. Jadi ada suara, kemudian kita mendengarkan dan kita menaruh perhatian untuk itu gitu. Nah, sedangkan hearing ini adalah di mana kita mendengarkan suara, tapi suara itu sebenarnya kita tidak ingin mendengarkan itu gitu. Tapi mau tidak mau, kita juga harus mendengarkan hal itu. Nah, contohnya gimana? Misalnya nih, dalam sebuah konser musik, kemudian ada suara orang bicara, ada suara musik, ada suara gitar, ada suara angin, ada suara motor lewat. Tapi kita bisa mendengarkan itu, padahal sebenarnya kita juga nggak niat untuk mendengarkan itu. Nah, itu disebut dengan hearing. Kemudian kalau listening, ada live konser musik nih ceritanya, kemudian kita melihat, kita mendengarkan, kita menikmati, kita juga mengikuti alurnya, maka kita listening. Pun sama saat kita mendengarkan teman kita sedang berbicara gitu. Apakah kita memilih untuk menaruh perhatian, kemudian kita mendengarkan, kemudian kita memahami maksud dari alur cerita, atau hanya sekedar hearing, mendengarkan. Oh iya ya, sambil main HP gitu misalnya.
Pernah nggak kakak sama Tina gitu? Ya. Gitu. Pernah dong. Jadinya nggak fokus ya kayak gitu Iya, tuh ya. Iya, betul. Yang keempat, yang kelima, tidak memotong pembicaraan. Sama nih yang dibilang kakak tadi, karena mungkin udah merasa tahu alurnya gimana, ceritanya gimana, jadi ada kesan langsung menggurui gitu. Jadi tanpa dia cerita panjang lebar dulu atau belum sampai ke tujuan, kita udah bilang, oh iya, I see, gitu ya. Udah langsung memotong pembicaraan atau, ya seharusnya kamu gini, udah langsung ngasih saran kayak gitu. Padahal sebenarnya teman-teman yang cerita ke kita itu sebenarnya juga kadang nggak butuh solusi ya. Hanya sekedar ingin melampiaskan apa yang ada di pikiran, hanya mencari ruang untuk bercerita kayak gitu. Jadi penting untuk tidak memotong pembicaraan orang lain. Next, menggunakan sentuhan. Nah, ini kasus-kasus khusus sih menggunakan sentuhan ini. Mungkin perempuan dengan sama perempuan ini juga banyak dialami. Kebanyakan sih memang kasus perempuan dengan perempuan. Lucu juga sih kalau misalnya laki-laki menggunakan teknik ini gitu. Tapi mungkin ini lebih digunakan perempuan yang lebih banyak sifat feminimnya gitu. Jadi misalnya ketika dia udah mencurahkan isi hatinya, dia udah menceritakan banyak hal, kemudian mulai kita mengusap pundaknya, kemudian memegang tangan, bahkan memeluk gitu. Itu merupakan hal tanpa kita harus menjelaskan, iya kok aku paham, tapi dengan kita menggunakan sentuhan, kita memeluk, itu seolah-olah kita mengisyaratkan bahwa ya nggak apa-apa, it's okay, aku mengerti kok, kayak gitu. Berarti kalau misalkan menggunakan sentuhan itu juga perlu dilihat-lihat orangnya ya Pak ya. Kadang kan ada tuh cewek yang nggak suka ya digituin gitu. Sentuhan, benar. Biasanya kan kalau temen curhat kita udah tahu orangnya nih kayak gimana bentuknya gitu kan. Dia suka nggak di gitu. Ya, makanya ini juga termasuk dalam kategori hal khusus gitu. Jadi kita juga harus melihat orangnya, melihat karakter orang tersebut. Gitu, Tina. Kalau dari aku nambahin aja ya, ini tuh biasanya kalau kita dicurhatin sama temen itu, kita kadang ya nggak sadar gitu, cenderung menghakimi gitu. Padahal kan kita menjadi temen curhat itu untuk mendengar gitu. Contoh menghakimi itu gimana sih? Misalkan kita kayak ngomong, mungkin kamu kurang bersyukur aja kali gitu kan. Kita menghakimi, kita seberapa tahu sih dia tuh udah bersyukur apa belum gitu kan. Terus mungkin kita bakal bilang, mungkin ini kesalahan-kesalahan kamu di masa lalu, makanya kamu sekarang jadi kayak gini, dihukum sama yang di atas, kayak gitu kan. Nambah yang curhat itu sedih ya, bukan seneng gak sih? Makin beban gitu. Udah nggak mau datang lagi. Udah nggak mau curhat lagi. Tobat. Makin ngerasa bersalah. Iya, tobat. Iya benar, semakin ngerasa bersalah, bukan menenangkan dia ya. Jadi kita harus mendengar tanpa menghakimi gitu. Terus selanjutnya aku juga nambahin bahwa jangan sampai kita dengerin temen curhat terus kita komen dengan membandingkan masalah dia dengan masalah diri kita sendiri gitu. Misalkan kayak ngomong, kamu mah mending cuman ngerasain kayak gitu, aku dulu lebih parah tahu kayak gini. Loh ini yang curhat siapa ya Bu? Ya saya atau Anda gitu kan? Iya benar. Kadang kebawa suasana juga gitu ya, karena memang sama apa yang dibicarain gitu kadang ya. Gitu. Jadi kita perlu kontrol diri juga ya untuk menenangkan teman kita. Terus kadang kita kalau nggak membandingkan dengan masalah kita sendiri, kadang kita membandingkan dengan masalah orang lain. Misalkan kayak ngomong, masih mending kamu segitu doang gitu, lebih banyak sebenarnya yang lebih menderita daripada kamu tuh gitu kan. Itu sama aja nggak menenangkan si orang yang curhat ini sama kita. Terus yang terakhir aku nambahin bahwa kita terkadang perlu memvalidasi perasaan si teman curhat kita ini. Jadi nggak melulu kita komen dengan ngasih apa ya, sekarang tuh banyak ini nih, banyak kata-kata toxic positivity gitu. Misalkan kita niatnya memang positif gitu ya ke dia, tapi ternyata itu kurang pas momennya, jadi membuat dia justru semakin sedih. Misalkan kayak gini nih, toxic positivity itu. Semangat, masa kamu kayak gitu aja nggak bisa sih gitu, masa kayak gitu aja kamu nangis sih, masa kayak gitu aja kamu nyerah gitu kan, misalkan. Kalau enggak, semangat ya, kamu pasti bisa. Kayak gitu mungkin udah saking bingungnya ya, mau ngomong apa, mau komen apa, jadi bilang, semangat ya, aku pasti bisa melewatin ini gitu.
Tapi kita mungkin bisa lebih memvariasikan kata-kata kita dengan memvalidasi perasaannya dengan cara misalkan kita ngomong kayak gini. Oh iya sih, wajar sih kamu sedih gitu ya. Kalau aku di posisi kamu juga pasti aku ngerasain hal yang sama. Tapi aku yakin kalau kamu mulai sadar dan berusaha untuk memperbaiki diri, kamu pasti bisa lebih baik ke depannya. Nah, itu kan di depannya kita validasi dulu bahwa wajar loh dia ngerasa sedih, wajar dia ngerasa apa yang dia rasain sekarang. Atau misalkan ada teman kita kerja di kantornya, terus dia curhat ke kita, nggak enak banget bos aku nih sukanya ngomel-ngomel, begini, begitu gitu kan. Terus kita bingung komen apa, kita bilang aja, good vibes only dong kamu tuh gitu kan. Seharusnya tuh kamu bersyukur udah punya kerjaan, malah kamu komen-komen kayak gitu, ngeluh-ngeluh terus gitu kan. Bisa kita ganti dengan validasi perasaannya dulu. Oh iya, nggak enak ya pasti ya di kerja sama bos yang kayak gitu. Kamu pasti ngerasa kesel ya kayak gitu. Itu memvalidasi perasaan, contohnya kayak gitu. Oke, nah mungkin sekian dulu tips-tips sederhana dari kita mengenai teman curhat, gimana menjadi teman curhat yang baik. Nah, selanjutnya untuk adanya diskusi lebih lanjut, mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar. Mungkin ada lagi dari kakak atau Tina? Atau kalian bisa ngasih saran untuk membuat ke video selanjutnya. Oke, sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.